Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tasyakur kita haturkan kepada Rabb yang Maha Ghafur, puja kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan nikmat dan iradatnya lah kita semua bisa menikmati keseharian kita sebagai hamba-hamba pengabdi, hamba-hamba yang kaya dengan ketaatan, hamba-hamba yang rindu dengan kesempurnaan pengabdian kepada Ilahi Rabbi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kedisiplinan dalam beragama itu adalah sesuatu yang mutlak sifatnya. Karena agama ini memiliki dimensi yang disebut dengan ta'abbudi, alias aturan ibadah yang sudah sangat given, yang sudah sangat permanen, yang sudah sangat jelas sifat dan aturannya, sehingga tidak boleh ada intervensi akal. Sholat duhur 4 rakaat itu tidak bisa dilogikakan apa alasannya. Sholat subuh 2 rakaat itu tidak bisa dilogikakan oleh akal. Kenapa alasannya? Karena itu adalah hak otoritas syariat, asyari, Allah sebagai pembuat syariat. Ya, jadi aspek ta'abbudi ini mau tidak mau harus benar-benar dibaca dengan baik, dibaca dengan benar, dibaca secara utuh oleh setiap diri kita. Satu renungan Rabbani yang perlu kita simak adalah ayat yang tadi saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian segala apa yang turunkan Allah kepada Rasul kalian. Dan jangan kalian mengikuti di luar ajaran ilahi kepada Rasul. Qalilan ma tadzakarun. Sayang, sedikit sekali orang yang sadar, sedikit sekali orang yang patuh dengan titah Allah seperti ini. Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari pernyataan ini? Bahwa kita harus menegakkan budaya ittiba', budaya kedisiplinan, budaya kepatuhan, budaya kepasrahan yang benar-benar utuh hanya kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa syariat adalah imam, syariat adalah imam, sementara kita adalah makmum. Bahwa akal kita itu hanya mengikuti, hanya tabi', pengikut. Sementara syariat ilahi adalah matbu, yang diikuti. Kita percaya betul hikmah pensyariatan di balik kedisiplinan, di balik kepatuhan yang total ini. Mengapa Bani Israel Allah laknat? Mengapa Bani Israel banyak berkali-kali Allah azab? Itu karena mereka krisis ittiba, krisis kedisiplinan terhadap syariat ilahi. Banyak bertanya, kadang pertanyaannya pertanyaan ingkari, untuk mengingkari. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengelak karena tidak mau menjalankannya. Janganlah episode Bani Israel ini terulang di tengah umat Islam ini. Ya. Lawan dari ittiba adalah ibtida', mengada-adakan, melakukan penyimpangan, melakukan satu pelanggaran-pelanggaran yang disengaja. Padahal semuanya berkaitan dengan syariat ilahi. Kita tidak ingin terjadi fenomena seperti ini. Ya.
Bahaya sekali kalau agama sudah dimasuki wilayah-wilayah yang tidak pada tempatnya. Seperti apa? Ta'akuli. Dominannya peran akal dalam menentukan, dalam membaca, dalam memahami syariat yang pada ujungnya terjadi pengkerdilan sisi-sisi ta'abbudi, dimensi ibadah dari agama itu sendiri. Dan ini adalah awal dari krisis kedisiplinan dalam beragama. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengapa menurunkan Al-Qur'an? Jawabannya jelas. Itu sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, pembeda antara hak dan yang batil. Artinya ini gambaran bagi kita sekalian bahwa apa yang kita nikmati, apa yang kita jalani sekarang dalam agama, semuanya adalah dalam bingkai. Kita taat di atas segalanya, menyingkirkan ego-ego, rasionalisme ketika menjalankan hal yang bersifat syar'i, ta'abbudi. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kita mendambakan sekali umat-umat yang disiplin kepada syariat Allah. Para umara yang begitu tegas mengawal tegaknya aturan-aturan ilahi dalam semua bidang kehidupan. Ulama-ulama yang terus mengawal pemahaman, mengawal ijtihad, mengawal istinbat, mengawal upaya elaborasi agama dalam bentuk implementasi yang nyata dalam keseharian. Indah sekali kalau semua terjadi. Disiplin dalam beragama, disiplin dalam terhadap syariat ilahi yang suci. Sekulerisme yang terjadi di barat, biarkan itu adalah zona domain mereka. Eropa pernah punya trauma karena ada benturan antara agama dan gereja, antara agama dengan negara. Ya, mohon maaf, ada benturan antara agama dan negara. Ketika hegemoni agamawan di Eropa masa lalu begitu dominan, sehingga muncul teriakan ingin membebaskan dari belenggu agama. Ya. Islam tidak mengenal adanya dikotomi, tapi yang ada adalah wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita ingin sekali Indonesia adalah, ya betul, seperti sudah kita ketahui, Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Sebuah ijtihad yang indah dari para ulama menerima Pancasila sebagai ijtihad final umat Islam.